Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama bersyukur dan bersuka cita karena kita semua merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia GKI yang ke-32 tahun. Kita pada saat ini merayakan ulang tahun GKI di tengah-tengah situasi yang sangat khusus. Karena pandemi COVID-19 ini menghadirkan gelombang perubahan dan juga gelombang persoalan yang begitu besar bagi umat manusia. Saya tentu tidak mau mengajak kita mensyukuri penderitaan. Tetapi salah satu dari ukuran iman dan spiritualitas yang meningkat adalah ketika kita semua memiliki kemampuan untuk bisa melihat makna dan kemudian mendorong diri kita untuk bertindak secara baik dan kuat. Upaya kita untuk menemukan makna di tengah-tengah konteks dan persoalan-persoalan kita secara positif. Dan kemudian menghadirkan tindakan-tindakan dan kreativitas untuk keluar dari persoalan. Tema dari hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-32 tahun ini adalah GKI yang terus-menerus mau membaharui diri. Kita tidak akan pernah mungkin mampu membaharui diri ketika kita sendiri tidak mampu menemukan makna-makna yang kuat dan positif sekalipun di tengah-tengah persoalan-persoalan. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua saat ini diundang di tengah-tengah perenungan pada saat kita merayakan ulang tahun GKI. Kita semua diundang untuk kembali memeriksa bagaimana kita memahami Allah kita. Bagaimana gambaran Allah terbangun di dalam diri kita. Ini bukan hanya soal Allah yang mau hadir dan turut menderita di tengah-tengah umat manusia. Tetapi juga soal bagaimana Allah mengajak dan mengundang kita untuk ikut bersama-sama menghadirkan kehidupan, menghadirkan penciptaan yang baik, menghadirkan kekuatan di tengah-tengah berbagai macam persoalan. Pada saat ini kita semua diundang untuk melihat Allah yang mengajak kita bersama-sama ada di tengah-tengah kehidupan dan menghadirkan perbaikan-perbaikan. Disitulah kita akan menemukan tujuan-tujuan dan nilai-nilai hidup yang bisa mendorong kita menemukan makna-makna yang kuat. Barangkali kita perlu melakukan redefinisi pada tujuan gereja kita. Bagaimana kita memahami persekutuan, apa yang harus kita pahami tentang pelayanan, dan bagaimana kesaksian seharusnya kita tunjukkan. Kemampuan kita untuk memiliki nilai dan tujuan dan mendorong makna yang kuat di tengah-tengah konteks dan persoalan kita akan menghadirkan gereja yang mau dan bisa terus menghadirkan kebaikan di tengah-tengah umat manusia dan dunia. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, syukur kepada Tuhan karena pada hari Minggu ini kita kembali dapat beribadah bersama dalam kebaktian online GKI Guntur. Mari kita masuki kebaktian ini dengan sejenak bersaat teduh, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah pada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun.
berdoalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Besertamu dan besertamu juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Pada saat ini, ulang tahun GKI kita rayakan di tengah ujian berat, di tengah situasi pandemi dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Kita bagaikan bahtera yang tengah berlayar di tengah samudra dan badai menderu. Namun, kita tidak ingin mundur atau takut. Justru GKI ingin menjadi bahtera yang terus berlayar maju, menjadi alat berkat bagi para penumpangnya. Untuk itulah kita butuh pertolongan Tuhan untuk menemukan cara-cara baru dalam bergereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah dunia yang sedang berubah ini. Samudra yang mengamuk tidak membuat gereja berhenti, namun tetap memberi arti. Meski berat, gereja harus tetap menggeliat agar dunia beroleh berkat. Jika hanya berdiam diri, maka semua akan mati, baik diri maupun dunia ini.
berlayar dalam lautan perubahan yang terus bergerak dan dinamis. Semangat, kesungguhan, ketulusan, kerja keras adalah kekuatan dari dalam yang perlu terus dibangun. Begitu juga dengan kemampuan, kecakapan, dan kepekaan untuk membaca arah angin perubahan perlu terus diasah, agar gereja yang Tuhan percayakan kepada umatnya dapat terus bergerak menuju pelabuhan tujuan. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali reaksi kita terhadap ujian yang datang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan dari kita sebagai anak Tuhan, sehingga kita membuat Tuhan sedih dan kecewa. Karena itu, saat ini, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosa kita dan memohon ampunannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebagai gereja-Mu, kami sering kali gagap dan tidak siap saat ancaman datang. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai gereja-Mu, kami sering kali lebih berfokus pada diri sendiri ketimbang berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh dunia ini. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai gereja-Mu, kami kerap berhenti pada kemapanan dan kepuasan diri, sehingga lupa bahwa gereja-Mu harus bergerak keluar melampaui arus zaman dengan segala pergumulannya. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai gereja-Mu, kadang kami kurang giat untuk memikirkan serta melakukan cara-cara baru untuk beradaptasi dengan kehidupan yang terus berubah, sehingga kami tertinggal beberapa langkah di belakang masalah. Tuhan, ampunilah kami. Ampuni dan tolonglah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Raja Gereja, kami memohon. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama-sama kita akan mendengarkan berita anugerah yang memberi pengharapan kepada setiap kita yang telah menyesali dosa-dosa kita. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yehezkiel 36 ayat 24 sampai dengan 26. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari saat ini kita dengan segala kerendahan hati memohon tuntunan Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk perjalanan gerejamu, Gereja Kristen Indonesia, yang hari ini boleh merayakan hari ulang tahun penyatuan yang ke-32. Kami boleh berderap bersama-sama karena kasih Tuhan. Dan memasuki usia yang baru ini Tuhan, kami tetap membutuhkan pertolongan dan tuntunan-Mu. Maka biarlah firman yang akan sama-sama kami dengarkan saat ini boleh memberkati kami sebagai gereja untuk terus peka akan kehendak Tuhan. Dan biarlah firman-Mu juga memberkati kami sebagai pribadi-pribadi, agar di tengah segala tantangan kehidupan kami masing-masing, kami pun boleh tetap menjadi anak Tuhan yang kuat dan setia melakukan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman kehidupan, kami naikkan doa ini. Amin. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memelihara firman itu dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, siapa yang biasanya senang sekali kalau mau ulang tahun? Jawabannya adalah anak-anak, Bapak Ibu Saudara. Biasanya mereka itu sudah jauh-jauh hari menghitung, lalu kasih tahu orang-orang sekitarnya, sebulan lagi aku mau ulang tahun loh. 2 minggu lagi aku mau ulang tahun loh. Semua dikasih tahu, Saudara. Mereka sangat menanti-nantikan hari ulang tahun. Kenapa? Kenapa buat anak-anak itu menjadi satu hal yang sangat mereka rindukan? Karena biasanya Bapak Ibu Saudara, di hari ulang tahun itu mereka mendapat begitu banyak hal spesial. Mereka dapat kado, mereka bisa tiup lilin, makan kue. Sebelum pandemi mungkin bisa ketemu saudara, ketemu teman-teman. Buat anak-anak Bapak Ibu Saudara, ulang tahun itu berarti mereka mendapatkan sesuatu. Dan itu menjadi momen yang sangat mereka tunggu-tunggu dan mereka sukai. Bapak Ibu Saudara, seiring orang beranjak dewasa, biasanya mindsetnya kemudian juga mulai berubah. Ulang tahun kemudian tidak hanya soal saya dapat apa nih dari orang lain. Semakin seseorang beranjak dewasa, Saudara, menjadi pribadi yang matang dan dewasa, maka pertambahan usia biasanya merupakan momen justru bagi seseorang untuk merenungkan perjalanan kehidupannya. Apa
apa yang selama ini telah saya lalui, apa yang telah dicapai, apa yang mungkin disesali di waktu-waktu yang lalu, apa yang menjadi harapan ke depan. Ulang tahun, Bapak Ibu Saudara, menjadi permenungan akan makna yang ingin dihadirkan lewat seluruh keberadaan diri. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita bersama-sama merayakan hari ulang tahun penyatuan GKI yang ke-32, maka saya yakin kita semua juga sedang diajak untuk menghayati kembali bagaimana kita telah menjalani kehidupan bergereja kita selama ini sebagai gereja Kristen Indonesia. Apakah kita cenderung berpuas diri terhadap apa yang kita miliki? Terhadap organisasi kita yang kata orang-orang cukup rapi? Terhadap segala sumber daya yang kita miliki? Apakah sebagai gereja Bapak Ibu Saudara, kita terus membuka diri untuk belajar, membarui diri, menanggapi zaman yang juga terus berubah, dan di dalamnya kita menjalankan kesetiaan kita pada Allah. Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan Injil kita hari ini, kita membaca dan mendengar tentang pengakuan sosok Petrus terhadap Yesus. Diawali sebetulnya dengan pertanyaan Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Saudara, berdasarkan kitab Daniel yang kemudian dipercaya oleh orang Yahudi, anak manusia itu adalah gelar yang diberikan kepada Sang Juru Selamat, sosok pilihan Allah untuk memerintah dunia dan segala isinya. Tuhan Yesus bertanya, siapakah anak manusia itu? Kata orang. Lalu murid-muridnya menjawab, oh, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan itu Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau nabi yang lain. Tetapi mendengar jawaban itu, Tuhan Yesus kembali bertanya kepada para murid, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Bapak Ibu Saudara, kalau saya boleh bertanya, apa sih yang sesungguhnya pertama-tama menyatukan kita semua nih? Orang-orang yang berbeda latar belakang ini, ya, penuh dengan dinamika ini, apa yang menyatukan kita sebagai suatu gereja, Bapak Ibu Saudara? Jawabannya adalah yang satu ini. Yang menyatukan kita adalah iman percaya kita kepada Kristus Yesus. Seperti jawaban Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Iman Petrus itu, Bapak Ibu Saudara, adalah iman kita semua yang kemudian membuat kita menjadi satu. Dan lalu setelah pengakuan Petrus itu, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Bapak Ibu Saudara, berangkat dari pengenalan dan perjumpaan pribadi dengan Kristus itulah Petrus dan juga murid-murid yang lain ini sebetulnya masuk dalam babak baru hidup mereka. Pengakuan Petrus yang penuh dengan keyakinan itu bukan ending, itu bukan titik akhir. Itu justru peneguhan yang akan menguatkannya untuk terus melangkah ke depan, masuk di dalam proses pembaharuan dan pembentukan diri terus menerus yang Allah hadirkan baginya. Sama seperti kalau kita di gereja, Bapak Ibu Saudara, melayankan baptis dewasa atau CD. Kita percaya bahwa orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam sakramen baptis dewasa atau CD, saudara, pengakuan itu bukanlah ending perjalanan imannya. Dia tidak bisa berkata, oh saya sudah di CD, oh saya sudah dibaptis, and then selesai. Tidak, saudara, itu justru awal mula bagi seseorang untuk sungguh berkomitmen belajar mengenal Tuhan setiap hari dan melatih diri hidup dalam kesetiaan setiap harinya. Maka demikian pula dalam kehidupan kita sebagai gereja, Bapak Ibu Saudara.
iman kita yang teguh akan kasih dan kuasa Allah Tritunggal Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak pernah membuat kita menjadi persekutuan yang selesai dalam berproses. Kita ini persekutuan yang belum selesai, Bapak Ibu Saudara. Berangkat dari pengakuan iman kita yang teguh itu, yang bahkan setiap minggu kita akui dalam ibadah-ibadah kita, Bapak Ibu Saudara, kita masih harus terus berjalan ke depan. Kita masih harus terus dibentuk, ditata ulang. Kadang-kadang dibongkar pasang oleh Allah, dibaharui terus-menerus oleh Dia. Saudara, kadang-kadang proses pembaruan itu gak mudah. Kadang-kadang justru kita merasa sangat tidak nyaman dengan pembentukan Allah itu. Kita mungkin harus melewati aneka perbedaan pendapat. Kadangkala kita keliru memahami satu dengan yang lain. Kadangkala dalam proses itu kita merasa kok yang saya lakukan ini sia-sia belaka. Tetapi saudara, di dalam perjalanan panjang tersebut, kita sungguh percaya bahwa Allah punya maksud dalam setiap dinamika yang kita alami sebagai gereja. Dan Allah sesungguhnya tidak pernah meninggalkan kita. Sama seperti seorang tukang periuk yang sedang membentuk hasil karyanya, maka demikianlah Allah terus membentuk kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai gereja. Kalau kita kenal lagu ini Bapak Ibu Saudara, perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Bagaimana perubahan besar itu bisa terjadi Bapak Ibu? Apakah dalam semalam? Kalau itu namanya magic, sulap. Dibantu ya, jadi apa? Prok, prok, prok. Saudara, perubahan besar yang sesungguhnya terjadi melalui rangkaian perubahan-perubahan kecil. Saat kita memutuskan untuk belajar berubah setiap hari. Kalau di rumah biasanya saya marah 10 kali, maka perubahan dimulai dari pengenalan kita akan Kristus yang menolong saya mengontrol diri, menguasai hati supaya marah saya tidak lagi 10 kali. Mungkin hari ini 8, 2 hari berikutnya 6, besoknya lagi 4, terus kita belajar sampai akhirnya kita tidak lagi menjadi seorang yang pemarah. Demikian pula dalam hidup bergereja Bapak Ibu Saudara. Jangan bayangkan GKI itu akan berubah besar-besaran kalau GKI dalam lingkup-lingkup yang lebih kecil Bapak Ibu Saudara tidak memulai perubahan-perubahan dari lingkupnya sendiri. Dari bagaimana kita nih dalam kehidupan bersama kita, pelayanan kita, bergereja kita, menyikapi perbedaan di tengah rapat kita. Bagaimana kita mencoba peka terhadap situasi masyarakat sekitar kita. Bagaimana kita mencoba untuk tetap saling memperhatikan. Pandemi ini membuat gereja Bapak Ibu Saudara, anggota-anggota di dalamnya jadi jarang bertemu. Apa yang kita lakukan? Apakah kita masih saling memperhatikan? Apakah kita masih saling menyapa, menjaga keutuhan sebagai tubuh Kristus? Saudara, GKI yang terus membarui diri mensyaratkan kerjasama di dalam setiap elemennya untuk mau terus belajar, berproses, dan peka terhadap perubahan-perubahan yang harus dilakukan. Kembali pada kisah Injil hari ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus berkata menanggapi pengakuan Petrus. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Di satu sisi Bapak Ibu Saudara, ini sebuah peneguhan. Karena batu karang itu menggambarkan sesuatu yang kuat. Dia tidak tergoyahkan. Kita berdiri bukan di atas pasir, tetapi di atas batu karang yang kokoh.
Tetapi di sisi yang lain, kalau batu karang ini kita arahkan pada pribadi Petrus, maka jelaslah Bapak Ibu Saudara, Petrus itu bukan pribadi yang tidak punya kelemahan. Dia tidak selalu kokoh. Berulang kali dia gagal, entah karena kesombongannya atau karena ketakutannya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi toh di tengah segala kelemahan itu, Tuhan tetap memanggil dan memakai Petrus. Tuhan memahami betul bahwa orang ini masih berproses untuk bertumbuh. Dan di tengah proses itu, Tuhan tetap mempercayakan pelayanan yang sangat besar kepada seorang Petrus. Petrus diberi otoritas memegang kunci kerajaan sorga. Saudara, jangan diartikan secara harafiah ya, Petrus itu kayak penjaga ruangan yang pegang gembok. Kalau ada yang mau masuk, gemboknya dibuka. Kalau ada yang mau jalan-jalan keluar, dibuka juga gemboknya. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Kita jangan mengartikannya secara harafiah. Yang dimaksud di sini adalah di tengah segala kelemahannya, Petrus dipercaya untuk meneruskan karya Kristus sendiri, menghadirkan kerajaan Allah, kerajaan sorga di tengah-tengah dunia. Maka GKI pun secara spiritualitas dipanggil untuk meneruskan apa yang dipercaya kepada Petrus ini. GKI dipanggil untuk terlibat dalam pergumulan dunia. Membuat dunia yang penuh masalah dan persoalan ini, Bapak Ibu Saudara, punya cita rasa sorgawi. Kita dipanggil untuk menghadirkan cita rasa sorgawi di tengah-tengah dunia ini. Kita dipanggil untuk menghadirkan suasana sorgawi itu, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera di tengah konteks di mana kita berada. Bapak Ibu Saudara, Gereja Kristen Indonesia adalah kita semua. Pribadi-pribadi yang masih harus terus belajar, pribadi-pribadi yang punya kelemahan, tetapi di dalam semua itu Allah mempercayai kita menjadi saluran berkat-Nya. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Indonesia. Semoga kita semua yang menjadi bagian di dalamnya senantiasa terbuka pada proses Allah untuk membarui diri kita di dalam anugerah dan kasih-Nya. Tuhan bersama kita. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama jemaat segala abad dan tempat kita mengakui pengakuan Imam Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Dan setiap satu pokok doa sudah saya naikkan. Saya akan berkata, ya Tuhan dalam kemurahan-Mu, Bapak Ibu akan menyambut dengan dengarkanlah doa kami. Mari kita bersama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk perjalanan gereja-Mu, Gereja Kristen Indonesia, yang hari ini boleh merayakan 32 tahun penyatuannya. Tuhan, sungguh kami berterima kasih karena di tengah segala kelemahan Engkau mempercayakan pelayanan yang begitu besar kepada kami semua.
Tuntun kami sebagai gereja-Mu Tuhan, agar kami boleh senantiasa peka terhadap kehendak-Mu di tengah segala perubahan zaman. Tolonglah kami Tuhan untuk mampu merangkul satu dengan yang lain. Berkatilah kehidupan gereja Kristen Indonesia dalam lingkup sinode wilayah, klasis maupun jemaat-jemaat. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh hidup di dalam kesatuan dan menyatakan kemuliaan-Mu lewat berbagai pelayanan. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, kami berdoa secara khusus Tuhan untuk gereja kami, GKI Guntur. Untuk setiap perjalanan yang boleh Engkau sertai, kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami terus berdoa untuk perjalanan pelayanan kami ke depan. Berkatilah majelis jemaat, berkatilah karyawan gereja, berkatilah setiap anggota jemaat dan simpatisan. Biarlah gereja ini boleh terus bertumbuh ke arah-Mu, tidak hanya dari segi kuantitas tetapi juga kualitas. Berkatilah Tuhan supaya pelayanan-pelayanan kami boleh menjadi pelayanan yang berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk proses pelunasan rumah di Jalan Kencana 1. Berkatilah ya Tuhan apa yang sudah menjadi harapan kami ini, supaya rencana-rencana kami boleh sungguh bermanfaat bagi pelayanan kami ke depan. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Di tengah berbagai persoalan yang ada, kami percaya Engkau Allah yang tidak lepas kendali atas kami. Engkau mengontrol segala sesuatu, Engkau memperhatikan bangsa kami. Maka berkatilah pemerintah kami Tuhan, mampukanlah mereka untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk mendatangkan damai sejahtera bagi banyak orang. Secara khusus di tengah persoalan karena pandemi ini Tuhan, tolonglah, berkatilah agar segala persoalan ekonomi, segala permasalahan kesehatan, upaya untuk menemukan vaksin di tengah-tengah negeri kami ini boleh sungguh menemukan jalan keluarnya. Bapa, berkatilah bangsa ini. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami pada akhirnya berdoa untuk kehidupan kami secara pribadi bersama dengan keluarga. Biarlah keluarga kami boleh menjadi tempat di mana kami mengawali pembaruan diri kami masing-masing. Biarlah di tengah segala tantangan yang ada, Tuhan mengikat kami di dalam cinta, dan keluarga kami senantiasa menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Inilah doa syukur pengharapan kami yang kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami semua berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tidak membiarkan keadaan yang menekan seperti apapun menghalangi kita untuk tetap mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita bawa ungkapan syukur kita ini di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur karena tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan menjadi sumber kekuatan kami, penopang kami untuk kami dapat melewati kesusahan seperti apapun. Untuk kami dapat terus melangkah maju dalam ujian seberat apapun. Kami sungguh bersyukur karena kami dimiliki dan memiliki Tuhan yang begitu mengasihani kami. Saat ini kami membawa ungkapan syukur kami kepada Tuhan dalam bentuk persembahan. Mohon Tuhan menerima persembahan ini dan menguduskannya, sehingga dapat dipakai untuk melayani Tuhan dan menolong sesama kami yang membutuhkan. Dengan demikian, semakin banyak orang yang terberkati dan dapat menyadari bahwa selalu ada kasih Tuhan yang akan selalu memelihara kehidupan mereka, sama seperti kami yang telah menyadari dan merasakan adanya kasih Tuhan yang memelihara kami sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. membarui diri. Itulah cara kita sebagai gereja Tuhan untuk tetap relevan menjawab panggilan kita di dunia. Ya Bapa, perbaharuilah kami. Untuk terus memberi arti, kita perlu beradaptasi dengan situasi dan bersinergi dengan segenap potensi. Ya Kristus, mampukanlah kami. Tidak ada perubahan yang murah
tidak ada pencapaian yang diperoleh dengan mudah. Ya Roh Kudus, tolonglah kami dalam mewujudkan seluruh tekad kami. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kebaktian kita telah selesai, mari kita bersaat teduh sejenak.